Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Septiana dengan NPM 20312122. Di sini saya akan mempresentasikan materi 2 dari pemrosesan bahasa alami, yaitu tentang review Python. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 3, 4, 5, 6, 7, dan juga 11. Baik, yang pertama adalah chapter 3, A First Python Program, Interactive Hello World. Di sini terlihat codingan untuk cara membuat output Hello World. Dan yang di bawah ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya adalah variables. Kita dapat memodifikasi program Hello World untuk meminta pengguna untuk nama sahabat mereka dan cetak pesan selamat datang untuk sahabat itu. Jika kita ingin, kita dapat menggunakan kembali variabel untuk memegang nama sahabat itu. Bisa dilihat pada layar, berikut adalah contoh codingannya. Selanjutnya di bawah ini adalah hasil outputnya. Dalam Python, nama variabel tidak terbatas pada pemegang string seperti contohnya adalah nama John dan Dennis. Itu juga dapat menampung jenis data lain seperti angka atau nilai benar dan salah. Seperti di bawah ini, berikut adalah contoh codingannya. Lalu ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya adalah comments in code. Cara memberikan komentar dalam kode dengan cara memberikan tanda pagar di sebuah kalimat. Bisa dilihat pada contoh codingan ini, kalimat yang diberikan tanda pagar maka akan berwarna hijau. Jadi dia tidak termasuk ke dalam output. Selanjutnya adalah chapter 4 Python Strings. Representing strings. Kita tidak dapat mencampur dua gaya awal dan akhir string, yaitu kita tidak dapat memulai string dengan satu tanda kutip dan mengakhiri string dengan tanda kutip ganda. Contohnya adalah jika kita memakai tanda kutip 1 untuk kata hello world, maka di akhir kata hello world juga harus menggunakan tanda petik 1. Jika awalannya menggunakan tanda petik 2, maka akhirannya pun harus menggunakan petik 2. Seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya adalah what can you do with strings? String concatenation. Kita dapat menggabungkan dua string bersama-sama menggunakan operator plus. Atau bisa dibilang operator adalah operasi atau perilaku yang dapat diterapkan pada jenis yang terlibat. Artinya, kita bisa ambil satu string dan tambahkan ke string lain untuk membuat string yang baru. Seperti contoh di bawah ini. Berikut adalah contoh codingannya. Dan di bawah ini adalah contoh outputnya. Selanjutnya adalah accessing a subset of characters. Hal ini juga memungkinkan untuk mendapatkan subset dari string asli. Sering disebut sebagai substring atau dari string asli. Ini sekali lagi dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung siku notasi, tetapi penggunaan tanda titik 2 untuk menunjukkan titik awal dan akhir dari substring. Jika salah satu dari posisi dihilangkan, maka awal atau akhir string diasumsikan dalam kurung tergantung atas kelalaian. Misalnya dengan contoh seperti di bawah ini. My string sama dengan hello world. Print my string 4. Maka yang akan tampil adalah karakter di posisi keempat, yaitu adalah huruf O. Selanjutnya adalah print my string 1.25. Jadi yang akan tampil adalah dari posisi 1 sampai 5 dan yang tampil hasilnya adalah huruf E, L, L, dan O. Selanjutnya adalah print my string .25.
Tandanya kita akan menampilkan kata dari awal hingga posisi kelima. Maka tampil kata hello. Selanjutnya adalah yang terakhir, print my string 2 tanda titik 2. Jadi kita akan mengambil kata dari posisi 2 hingga kata terakhir. Maka akan tampil LLO dan kata word. Selanjutnya adalah repeating strings. Kita juga dapat menggunakan operator bintang dengan string. Dalam kasus string, ini berarti ulangi string yang diberikan beberapa kali. Ini menghasilkan string baru yang berisi string asli diulang n beberapa kali. Jadi jika kita ingin melakukan perulangan, bisa melakukan codingan seperti ini. Selanjutnya adalah splitting strings. Persyaratan yang sangat umum adalah kebutuhan untuk membagi string menjadi beberapa terpisah. String berdasarkan karakter tertentu seperti spasi atau koma. Ini dapat dilakukan dengan fungsi split atau dalam kurung yang membutuhkan string untuk digunakan dalam mengidentifikasi cara membagi string pertama. Berikut adalah contohnya. Ini adalah contoh bagian codingnya. Lalu di bawah ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya adalah replacing strings. Satu string dapat menggantikan substring di string lain. Ini dilakukan dengan menggunakan metode replace atau dalam kurung pada string. Contohnya adalah seperti ini. Welcome message sama dengan hello world. Print welcome message titik replace dalam kurung petik 2 hello dan juga petik 2 goodbye. Maka yang tampil adalah goodbye word. Selanjutnya adalah other sync operation. Ada sangat banyak operasi berbeda yang tersedia untuk string, termasuk memeriksa apakah string dimulai atau diakhiri dengan string lain, yaitu huruf besar ataupun kecil. Dimungkinkan juga untuk mengganti bagian string dengan string lain, mengonversi string ke huruf besar, kecil, ataupun judul. Contohnya diberikan di bawah ini. Maka perhatikan semua posisi penggunaan titik notasi. Berikut adalah contoh codingnya. Lalu di bagian bawah adalah hasil outputnya. Selanjutnya adalah string formatting. String format dapat memiliki sejumlah placeholder yang harus diisi. Untuk contoh-contoh berikutnya memiliki 2 tempat penampung yang diisi dengan menyediakan 2 nilai ke metode format. Baik, codingan untuk memungkinkan beberapa nilai untuk mengisi string adalah name sama dengan Adam, X sama dengan 20, print dalam kurung, buka tutup kurung kurawal, is buka tutup kurung kurawal, years old, petik 2, titik format dalam kurung name dan age. Maka hasilnya adalah ini. Adam is 20 years old. Selanjutnya adalah codingan yang dapat menentukan indeks untuk substitusi. Berikut adalah contohnya. Dengan codingan ini maka dihasilkan output seperti ini. Hello Carl Smith, you got 75%. Selanjutnya adalah codingan ini mengikuti titik 2 dan muncul sebelum ukuran celah yang akan digunakan. Berikut adalah contoh codingnya. Maka hasilnya adalah output di bawah ini. Left alignment, right alignment, dan juga center. Selanjutnya adalah codingan yang dapat memformat angka dengan koma sebagai pemisah ribuan. Berikut adalah contoh codingnya. Dengan codingan ini, maka akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah string templates. Inisialisasi template dengan variabel $variabel itu akan diganti dengan nilai sebenarnya.
Contohnya adalah seperti ini. Maka output yang dihasilkan adalah Freddie Mercury sang The Great Pretend in 1987. Selanjutnya kita memasuki chapter 5 numbers, booleans, and none. Yang pertama adalah integers. Semua nilai integer tidak peduli seberapa besar atau kecilnya diwakili oleh tipe integral atau int pada Python 3. Berikut adalah contoh codingannya untuk integer. Lalu di bawah ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya, converting to ints. Kita dapat melakukan ini dengan menggabungkan panggilan ke fungsi input dengan panggilan ke fungsi integer. Contohnya adalah, bisa dilihat dari codingan ini, maka menghasilkan output ini. Output ini akan kita isikan saat sudah merunningkan codingan. Selanjutnya, floating point numbers. Python mewakili bilangan floating point menggunakan titik desimal untuk memisahkan bagian bilangan bulat dari bagian pecahan bilangan tersebut. Contohnya adalah codingannya di bawah ini. Lalu bawahnya adalah hasil output. Selanjutnya converting to floats. Seperti halnya bilangan bulat, dimungkinkan untuk mengubah tipe lain seperti int atau string menjadi float. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi float. Berikut adalah contoh penggunaan fungsi float. Selanjutnya adalah converting an input string into a floating point number. Di sini adalah contoh codingannya, yaitu exchange rate sama dengan float input. Please enter the change rate to use. Selanjutnya print exchange rate dan selanjutnya print type exchange rate. Maka akan tampil output seperti di bawah ini. Selanjutnya complex number. C1 sama dengan 1J, C2 sama dengan 2J. Ini merupakan kata-kata inputan. Selanjutnya adalah print C1 dan C2. Maka akan tampil seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah boolean values. Di sini bisa terlihat bahwa perintah ini untuk menentukan benar atau salahnya suatu kata-kata yang akan ditandai oleh kata true dan false. Selanjutnya adalah arithmetic operators yang berisi integer operations. Dua bilangan bulat dapat ditambahkan bersama menggunakan plus, misalnya 10. Cek. Baik, maaf saya ulangi. Arithmetic operators yang isinya adalah integer operations. Dua bilangan bulat dapat ditambah bersama menggunakan plus. Misalnya 10 plus 5. Pada gilirannya, dua bilangan bulat dapat dikurangi 10 kurang 5 dan dikalikan 10 dikali 4. Operasi seperti plus. Dan bintang antara bilangan bulat selalu menghasilkan hasil bilangan bulat. Seperti yang diilustrasikan di bawah ini. Dan mendapatkan hasil output seperti ini. Selanjutnya adalah negative number integer division. Berikut adalah contoh codingannya. Dan ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya floating point numbers operator.
kita dapat melakukan 2 kali subtraksi menambahkan seperti contoh di bawah ini. Print 2.3 plus 1.5. Print 1.5 dibagi 2.3. Print 1.5 dikali 2.3. Print 2.3 dikurang 1.5. Dan juga print 1.5 dikurang 2.3. Maka hasil dari codingan di atas adalah berikut. Selanjutnya adalah integer and floating point operations. Di sini I merupakan variabel yang sama dengan 3 dikali 0,1. Maka print dalam kurung I kita panggil variabel yang ada di atas. Maka hasilnya adalah ini. Selanjutnya adalah complex number operators. Baiklah, ini adalah variabelnya. Dan ini adalah perintah untuk print variabel. Yang kita print adalah C3 yang berisi C1 dikali C2. Maka hasilnya adalah sesuai output yang ada di bawah ini. Selanjutnya adalah non-values. Baik, ini adalah contoh codingannya. Winner sama dengan non, print winner, comma winner, print winner is none, winner is none. Selanjutnya winner is not none, winner is not none. Print type winner, print set winner to true. Maka menghasilkan seperti ini. Selanjutnya di bawahnya pun sama, tapi menggunakan true, tidak menggunakan none. Selanjutnya adalah chapter 6, yaitu flow of control using if statements yang berisi working with an if statement. Berikut salah satu contoh codingannya yang menghasilkan inputan untuk menginputkan nomor 11. Selanjutnya adalah contoh codingannya untuk kita dapat menginput nomor 22. Kata 22 itu dia akan otomatis seperti perintah ini, maka yang kita isikan hanya huruf nomor 22. Bawahnya sudah auto mengisi. Selanjutnya else in if statement. Baik, ini contoh codingannya. Jadi di sini kita akan menginputkan number yang kita mau. Di sini saya menginputkan number 27, maka di sini nilainya adalah negatif. Jika dia 28, maka nilainya adalah positif. Atau bisa dibilang, mohon maaf, kata 27 berarti tidak negatif. Selanjutnya the use of elif. Berikut adalah contohnya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk memasukkan berapa banyak kata yang kita punyai. Jadi saya masukkan kata 20.
Selanjutnya adalah nesting if statement. Di sini contohnya, dan ini hasil outputnya. It is freezing, put on boots, time for hot chocolate, bye. Seperti itulah kata-kata dari hasil codingan di atas. Selanjutnya adalah if expressions. Maka ini adalah contoh codingannya. Dan di bawah ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya kita memasuki chapter 7 yang berisikan iterations atau looping. Yang pertama, while loop. Di sini kita lihat bagian ini adalah part dari while loop-nya. Selanjutnya ini adalah perintah dari untuk memprint atau menampilkan while loop itu. Maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah for loop. Di bawah ini merupakan perintah untuk menggunakan for loop. Dan hasilnya adalah seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah jika kita menggunakan rank tetapi memiliki increment 2. Ini adalah contoh codingannya dan ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya adalah break loop statement. Bisa dilihat di bawah ini perintah print only print code if all iteration complete. Artinya adalah bisa menampilkan kode jika semua yang terkait komplit. Maksudnya adalah lengkap. Jadi contohnya adalah seperti output di bawah ini. Selanjutnya ada continue loop statement. Berikut adalah contohnya. Dalam range 0 sampai dengan 10, maka kita print hey it's an even number dan juga print we love even numbers. Dan yang terakhir kita print kata done. Baik, di bawah ini adalah hasilnya. 0 itu hey it's an even number, we love even numbers. Lalu 1 tuh juga memiliki kata yang sama, 3 4 juga, 5 6 juga, 7 8 juga, dan yang terakhir 9 adalah kata dan. Selanjutnya adalah for loop with else. Tagar di atas menjelaskan tentang kita dapat menampilkan jika hal tersebut lengkap dan juga tidak melebihi list. Sebagai contoh, ini adalah codingannya. Selanjutnya ini adalah hasil. Nomor 7 ini kita isikan manual saat kita merunningkan codingan di atas. Maka akan tampil 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan statusnya adalah all iteration successful. Selanjutnya adalah dice roll game. Baik, di sini adalah ada nilai minimalnya 1 dan maksimalnya 6. Ini contoh codingannya.
Jika kita jika kita melakukan roll again, kita jawab yes atau y, maka kita akan mengulang. Jika tidak, kita jawab dengan huruf N atau artinya now. Now. Berikut adalah hasil outputnya. Kita memasuki chapter terakhir yaitu chapter 11 yang isinya functions in Python. Yang berisi an example function. Jadi, codingan di bawah ini adalah merupakan contoh dari function di Python. Bisa dilihat pada codingan terakhir ini. Di sini ada print hello world, good day, welcome, dan juga hola. Maka hasil outputnya sesuai dengan yang kita inputkan. Selanjutnya adalah returning values from functions. Wah, mohon maaf sebelumnya karena ada peringatan 10 menit. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi, di dalam chapter 11 ini berisi tentang function in Python, ada returning values from function, string, default parameter values, name argument, arbitrary arguments, positionals and keyword arguments, dan juga anonymous functions. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan dari review Python dari bab 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 11. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.